Iya, baik pemirsa, tentunya masih bersama kami dalam Dewan Menjawab, masih bersama Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Bapak Tontowi Jauhari, SE MPD, dan tentunya dengan tema kita akhir masa jabatan Ketua DPRD Sarolangun. Dan pemirsa, tadi kita sudah berbincang bagaimana seorang sosok Tontowi Jauhari, bagaimana DPRD membangun Kabupaten Sarolangun, dan terakhir nih Pak, ini sudah gencar soalnya Pak. Ya, kita sudah tahu nih banyak. Kalau tadi Pak Tontowi berbicara bagaimana ini kita sudah membuat aturan, bagaimana kita sudah melegislatifkannya, bagaimana kita sudah melegalkan untuk dieksekusi oleh pihak eksekutif. Nah, ini kita dengar-dengar kabar nih ada legislatif yang mau ke eksekutif. Nah, ini seperti apa Pak? Sudah terdengar di santer perhelatan pilkada serentak ada nama seorang Tontowi Jauhari. Tentunya. Apakah kabar ini benar? Langsung kita coba. Silakan Pak. Ya. Baik, Dinda Emil. Kalau terkait dengan kontestan untuk pilkada Kabupaten Sarolangun, alhamdulillah memang kita sudah mempersiapkan diri ya di jauh-jauh hari. Kita sudah bersosialisasi ke masyarakat. Kita sudah sampaikan, insya Allah mohon doa, dukungan masyarakat Kabupaten Sarolangun, apa yang menjadi niatan kita, apa yang menjadi harapan kita untuk bersama-sama dengan masyarakat di Kabupaten Sarolangun dalam rangka terkait pemilihan kepala daerah. Nah, tentu ini tidak semudah membalikan telapak tangan, artinya perlu persiapan yang matang sehingga kita berani memasang poster, berani memasang baliho, berani mencanangkan diri, mensosialisasikan diri, bercerita kepada masyarakat. Tentu apa yang sudah sampaikan, tentu kita didukung oleh beberapa faktor terkait dengan kita sudah bisa jual apa yang sudah disampaikan tadi. Berarti ini bukan kita mau banggakan apa yang kita kerjakan selama ini, tidak. Tapi paling tidak yang melatari belakang kita apa? Contoh misalnya, tahu-tahu datang nama Pak Tontowi, asal-usulnya tidak jelas. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, makanya kita ketika kita orang bicara Pak Tontowi, orang udah tahu. Kalau orang mau nanya siapa Pak Tontowi, oh ternyata Pak Tontowi ini adalah dulunya anggota DPRD, udah 4 periode, sekarang menjabat ketua DPRD. Jadi rekodnya jelas, perjalanan karirnya jelas. Nah, sekarang mempersiapkan diri maju sebagai calon Bupati Sarolangun. Ini kan baru mau maju calon bupati. Nanti kalau Allah mentakdirkan, kita akan mendaftarkan di KPU, itu sudah diatur tanggal 29, 27 sampai 29 Agustus. Nah, insya Allah kalau ini nanti berjalan sesuai dengan skema yang kita buat, mudah-mudahan kita sampai pendaftaran. Nah, begitu kita daftar, udah ditetapkan di bulan 9, ada waktu kita sekitar 2 bulan untuk berkampanye kepada masyarakat. Dan kita tim Jambi TV siap ya untuk rangkaian ke Insya Allah nanti kita libatkan. Baik. Tanggapan Pak masyarakat terkait ikutnya Bapak pada kontestasi pilkada serentak nanti. Oke. Ya, kalau masyarakat Sarolangun saya pikir kan relatif saja ya. Siapapun yang bersosialisasi, karena masyarakat kita sekarang sudah pintar. Tidak ada rasanya masyarakat langsung menghujat. Tapi paling tidak masyarakat kan bertanya bagaimana respon masyarakat, bagaimana ini siapa, itu penting. Dan ketika kita ingin memilih calon pemimpin, tentu masyarakat juga harus tahu. Contoh kita mau milih siapa, tentu kita harus tahu latar belakang mereka, baru kita pilih. Nah, terkait dengan bagaimana respon masyarakat, itu saya sampaikan. Insya Allah respon masyarakat Sarolangun sangat baik ya dengan kita. Karena kita memang selalu bersosialisasi, selalu turun ke masyarakat, dan bersenda gurau. Kita low profile ya, kita tidak terlalu menjaga image seorang pejabat, tidak. Jadi saya selalu mendekatkan diri masyarakat. Kita tahu kok bahwa yang menentukan pemimpin itu adalah masyarakat. Dan waktu itu saya pernah juga tuh datang ke rumah Bapak di 2016. Waktu itu ya. Mahasiswa juga diterima nih. Itu waktu itu masih anggota. Apalagi sekarang kan. Insya Allah lah kalau respon masyarakat Sarolangun, saya mengucapkan terima kasih, sangat respon sekali, dan bahkan sebagian besar itu sangat berharap kalau kita terpilih menjadi Bupati Sarolangun. Semoga tentunya niat baiknya
dimudahkan. Amin, amin. Baik, dan ini pasti ada 20 tahun menjadi anggota Dewan Pak. Ini greget nih, kalau sudah 20 tahun di Sarolangun nanti pindah, jika tentunya ada dukungan nanti pindah ke eksekutif nih bakal banyak nih. Yang bakal, selama ini aku jadi legislator ya kan, pindah ke eksekutor nih, ini harus jalan nih. Iya. Ya pasti ada target-targetnya nanti Pak. Iya. Iya. Sebenarnya kalau seandainya Allah mentakdirkan ya, Iya. kita di legislatifnya katakan sudah cukup mumpuni ya. Iya. Sudah memahami sekali. Kalau udah 20 tahun itu kalau dikatakan kita sekolah itu sudah tamat. Iya. Sudah tamat. Apapun isi APBD itu kita udah tahu lah. Iya. Ini arahnya ke sini, ini arah sini. Nah, begitu nanti Allah mentakdirkan kita bisa duduk sebagai seorang kepala daerah, tentu ini kita kan lebih memahami. Iya. Lebih memahami apa yang harus kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Untuk perbaikan. Tidak ada tujuan lain, untuk perbaikan. Artinya mana yang selama ini yang masih kurang-kurang, yang belum pas, belum bagus, ini kita perbaiki. Dan tentu ini bersama-sama dengan teman-teman kita yang di DPRD juga, dan didukung oleh perangkat-perangkat yang sudah siap kerja. Jadi kalau kita pun pemikiran kita visioner, kita punya pikiran maju, tapi kalau perangkat-perangkat kita tidak mendukung juga tidak jalan. Makanya alhamdulillah dengan pengalaman yang ada, kita sudah hafal betul bagaimana kegiatan-kegiatan baik di DPRD maupun di dinas ya. Oke. Sehingga ini kalau seandainya masyarakat Sarolangun mempercayai saya, insya Allah tidak sulit kita bagaimana berpikir membuat Sarolangun ini yang lebih baik dan lebih maju lagi ke depan. Oke, baik. Kita balik lagi di akhir masa jabatan Ketua DPRD nih Pak Tantowi. Nah ini apa yang disampaikan Pak untuk masyarakat Kabupaten Sarolangun tercinta tentunya? Pertama, saya berpesan kepada masyarakat, mari kita fokus dengan aktivitas kita masing-masing, tetaplah kita berkreasi, tetaplah kita bekerja semaksimal mungkin untuk menopang fondasi ekonomi kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Nah, di sisi lain kita juga harus membaca. Tahun ini adalah tahun politik, di mana kita sudah tahu calon-calon pemimpin baik di daerah Sarolangun maupun daerah lain sudah pada bersosialisasi, sudah memasang tanda-tanda baik itu foto maupun gambar. Nah, ini saya juga minta kepada masyarakat untuk lebih jeli, untuk lebih memperhatikan lagi. Jangan sampai nanti kita salah dalam memilih pemimpin. Artinya di sini bukan saya menganggap saya yang lebih pintar, tidak. Tapi paling tidak masyarakat harus benar-benar bisa menentukan. Karena kalau kita salah memilih, maka 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan kita bisa akan stagnan di Kabupaten Sarolangun. Maka dari itu saya berpesan melalui pimpin DPRD malam hari ini, karena ini adalah masa-masa akhir jabatan saya berharap kita sama-sama membangun Sarolangun. Itu saja harapan saya. Oke, baik. Dan berhubung di sini Pak Tantowi Johari ini seorang visioner tentu yang masih muda, masih semangat nih Pak. Apa keinginan Bapak untuk kemajuan Sarolangun ke depan? Ya. Saya sebenarnya sangat berharap kabupaten itu ada ikon-ikon tertentu di Sarolangun, sehingga ini akan menarik ya lirikan-lirikan dari para investor. Kita tahu di Sarolangun tadi sudah sampaikan beberapa potensi yang sangat menggiurkan dari dunia pertambangan maupun dari dunia pertanian maupun dari hal-hal yang lain, sangat banyak sekali. Nah, pertama saya, siapapun nanti yang jadi Bupati Sarolangun ya, tidak akan itu rahasianya yang Maha Kuasa. Nah, saya berharap kalau seandainya Allah mentakdirkan saya yang jadi Bupati, saya akan mencoba untuk menormalkan ya. Saya akan coba, artinya kita coba. Ini kan resiko yang selalu kita tanggung di Sarolangun itu pertama tentang banjir. Nah, bagaimana ini kan banjir terjadi karena kesalahan dari tangan-tangan manusia juga, sehingga akhirnya dulu
Dulu Batanghari itu tidak pernah banjir, sekarang sudah banjir. Nah, sekarang kita bicara kota Sarolangun saja. Saya berharap ini banjir ini bisa dikendalikan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin nanti kita akan coba sampaikan kepada pihak dinas teknis. Kita akan bentuk tim. Bisa tidak kita membuat suatu dam atau waduk atau apa namanya, sehingga bisa menormalkan sungai tersebut. Ketika debit airnya naik, maka ini bisa kita buang salurannya ke tempat yang lain, dan pembuangan ini bisa bermanfaat juga untuk lahan pertanian dan lahan bung dan lain-lain. Nah, ini mungkin untuk pengelolaan yang selalu banjir di kota. Dan ini mungkin kita memang kalau hanya bicara teori orang tidak masuk akal, tapi kalau masuk teknis, insya Allah ini bisa kita laksanakan nanti. Dan seterusnya pernah di pertemuan-pertemuan berikutnya, saya berharap ini kan kota Sarolangun ini benar-benar hidup nih. Jangan diganggu lagi oleh kendaraan besar, dan itu pernah saya sampaikan dulu di sini juga. Makanya ini mungkin akan kita tindak lanjuti apa yang sudah saya sampaikan dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Dan tentu saya berharap Sarolangun itu pertama kemajuan-kemajuan di dunia pendidikan tetap kita pertahankan, tetap kita dikembangkan lagi, dan sesuai dengan program pemerintah hilirisasi, kita akan mencoba nanti menarik investor untuk membangun di Sarolangun, sehingga bisa memproduksi produk-produk jadi ya di Sarolangun ataupun setengah jadi. Ini harapannya. Maka ketika itu kita lakukan, harga-harga bahan di Sarolangun itu yang community petani itu bisa naik. Itu harapan kita. Nah, seterusnya kita akan mensupport usaha-usaha kecil UMKM agar ini bisa berkembang. Nah, inti dari semua ini tidak lain tidak bukan, sesuai dengan tema kita, masyarakat ini bisa hidup dengan sejahtera. Itu harapan kita. Kita ketika ini sudah terjadi semua, kita bisa membawa investor masuk ke Sarolangun, kita bisa mengembangkan dunia pendidikan, bisa kita juga menjaga dunia kesehatan, dan kita juga bisa membangun infrastruktur dan lahan pertanian, lahan tidur kita bangun. Dan kalau ini bisa terwujud semua, insya Allah ini masyarakat sejahtera itu akan tercapai. Apalagi mohon maaf nih, bukan ada unsur politik tidak, kita juga sudah membangun ikon, kita juga sudah punya tagline di kita, Sarolangun itu akurat. Nah, ini kalau akurat, Emil tahu sendiri, di atas positif. Siap. Ini kita sudah punya, dan insya Allah nih ya, insya Allah kalau harapan-harapan ini bisa terwujud, mudah-mudahan Sarolangun bisa berkembang. Apalagi ya Dinda Emil, kalau kita bisa membuka akses wisatanya. Kalau akses wisata terbuka, ini luar biasa. Karena potensi ini ada banyak, potensinya besar ada. Pak ya. Dan bahkan Sarolangun memang sama dengan Merangin, sudah ditetapkan oleh UNESCO, yaitu sebagai daerah geopark di Provinsi Jambi. Iya, baik. Dan tentunya bincang-bincang kita ini tidak terasa Pak, sudah berada di penghujung. Sebelum saya tutup tentunya bincang-bincang bersama Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Bapak Tontowi Jauhari, saya kasih fast question, pertanyaan cepat. Jadi Bapak harus menjawabnya dengan cepat, tidak boleh berpikir Pak ya. Harus cepat. Oke, siap ya. Baik. Makan malam atau nonton bioskop? Malam. Oke. Tempoyak atau pindang? Pindang. Kemeja atau batik? Batik. Stop atau lanjut? Lanjut. Eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Oke, baik. Terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini di Studio 1 Jambi TV Bapak Tontowi Jauhari SE MPD. Tentunya terima kasih. Ini sudah 5 tahun yang sudah diabdikan untuk negeri bumi Sepucuk Adat Serumpun Seko, dan sudah kita sampaikan kepada seluruh pemirsa dan seluruh masyarakat, khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun. Terima kasih sudah hadir Pak. Tentunya sudah memberikan waktu luangnya pada hari ini, dan juga tentunya semoga niat baiknya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Emil Nur Rahim undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.